Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang fokus dengan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya. Saya, belum semua yang di Facebook ataupun di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya, ayo belum semua, sama-sama katakan dengan saya, nggak boleh lemas. Di minggu pertama, di bulan yang baru ini, di bulan Paskah ini, sama-sama kita katakan dengan iman. Saya, hidup saya, harus fokus dengan Yesus. Amin. Keluarga saya harus fokus dengan Yesus. Rumah tangga saya harus fokus dengan Yesus. Bahkan bisnis usaha saya harus fokus dengan Yesus. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-30. Matius pasal yang ke-14 mulai ayat ke-25 hingga ayatnya yang ke-30. Dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Kira-kira jam 3 malam itu Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas danau. Ketika melihat Yesus berjalan di atas danau, para murid itu takut dan berkata, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus menjawab dan berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu, lalu berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Ayat 30. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, jika itu Engkau, suruhlah aku juga datang kepadamu untuk berjalan di atas air." Lalu Yesus berkata, "Petrus, datanglah, turunlah dari perahu itu, lalu berjalanlah datang kepadaku." Namun saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah perjalanan Petrus ingin menjumpai Yesus. Bible mencatat, namun ketika melihat angin kencang, di terjemahan lain juga ditulis ketika dirasanya tiupan angin, ia berteriak dan berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Kenapa? Karena Petrus mulai tenggelam. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, saudara dan saya harus tetap fokus matanya, imannya, pengharapannya kepada Kristus Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya, iman saya. Belum semua, ayo sama-sama katakan dengan saya, iman saya, pengharapan saya, rasa percaya saya harus fokus dan tertuju hanya kepada Yesus. Biarlah melalui Simon Petrus ini Tuhan memberikan saudara dan saya satu kaca besar, satu cermin yang besar, bahwa ketika seseorang tidak fokus dengan Yesus, tetapi fokus dengan yang lainnya, maka akan terjadi masalah demi masalah. Petrus yang tadinya sudah berjalan di atas air, melangkahkan kakinya, satu langkah demi langkah berikutnya, Petrus tidak tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Petrus melihat Yesus sama seperti mata saya melihat mata saudara yang menyaksikan ibadah siaran langsung ini. Fokus dengar firman, fokus dalam ibadah. Saudara tidak melihat yang lain, saudara akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Karena orang yang fokus dengan Tuhan, dia akan melakukan hal-hal adikodrati. Sama-sama katakan dengan saya. Orang yang fokus dengan Tuhan,
Orang yang fokus dengan Yesus, dia akan melakukan perkara-perkara yang besar atau hal-hal adikodrati di luar nalar kemampuan manusia pada umumnya. Sama seperti Petrus, dia mungkin orang kedua setelah Yesus yang bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus fokusnya berubah. Dia tidak lagi melihat Yesus yang adalah gurunya, yang adalah Tuhannya, yang adalah juru selamatnya, yang adalah Elohimnya. Tapi Petrus fokus kepada angin. Dia melihat angin di danau, angin di lautan. Dia juga merasakan hembusan angin. Maka ketika itu juga langkah kakinya mulai terendam dan mulai tenggelam di danau atau di lautan tersebut. Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang punya masalah, saudara sedang mengalami problem kehidupan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Aduh Pastor Verona, usaha saya lagi bangkrut, rumah saya lagi disita bank, tanah saya lagi jadi sengketa, perusahaan saya udah mulai tutup. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai wakilnya Yesus Kristus, sebagai duta Kristus, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tetaplah melangkah dan tetaplah fokus kepada Yesus. Jangan lihat seluruh masalah kanan kiri kita. Selalu saya katakan, setiap dari kita, setiap manusia pasti mengalami, memiliki, bahkan menjumpai yang namanya pergumulan, masalah, tantangan kehidupan, tekanan, dan hal-hal buruk lainnya. Tetapi saudara jangan fokus dengan hal-hal demikian. Jangan fokus dengan hutang saudara. Jangan fokus dengan tagihan-tagihan saudara. Jangan fokus dengan sakit penyakit saudara. Jangan fokus dengan pergumulan rumah tangga saudara. Fokuslah kepada Yesus. Fokuslah kepada janji firman-Nya. Fokuslah kepada perkataan Yesus. Bahwa Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan hidup orang benar. Amin. Hidup saudara dan hidup saya tidak akan ditinggalkan oleh Yesus. Apa artinya hidup kita tidak ditinggalkan Yesus? Hidup kita yang pertama pasti ditolong olehnya. Hidup kita yang kedua pasti disertai olehnya. Hidup kita pasti diselesaikan seluruh masalah kita olehnya. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Ketika anak-anaknya sedang menghadapi pergumulan, ketika anak-anaknya sedang menghadapi tantangan, ketika anak-anaknya sedang menghadapi persoalan badai kehidupan, baik dalam bisnis, dagang, usaha, pelayanan, karir, bahkan hutang pihutang, percayalah saudara, ketika saudara dan saya mulai fokus kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus pasti ada pertolongan, di dalam Yesus pasti ada jawaban, di dalam Yesus pasti ada pembelaan, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar, di dalam Yesus pasti ada kesembuhan. Seberat apapun sakit penyakit kita, sebesar apapun hutang kita, sebesar apapun masalah kita, Yesus berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Firman Tuhan jelas berkata, sebab bagi Elohim tidak ada perkara yang mustahil. Artinya, kita pasti akan ditolong, kita pasti akan dibela, bahkan kita akan keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Selama fokus saudara dan saya hanya kepada Yesus, melihat Yesus, menyerahkan telinga ini hanya mendengar perkataan Yesus, mengarahkan iman, rasa percaya kita kepada Kristus Yesus. Saudara, terserah orang mau jahatin hidup kita, orang mau rendahin kita, terserah. Tapi Bible, firman Tuhan, kitab suci kita, tidak bisa dihapus, tidak bisa digagalkan. Bahwa Dia akan berjalan di depan kita sebagai pahlawan untuk meratakan tanah-tanah yang bergelombang, menghancurkan gunung-gunung, menghancurkan tembok tembaga, dan memberikan saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, saya harus fokus dengan Yesus. Hidup saya harus fokus dengan Yesus. Oke, kita bisnis, kita bekerja, tapi fokusnya harus ke Yesus. Amin. Saudara, ketika kita fokusnya hanya ke pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan kecewa. Sama-sama katakan dengan saya. Kita nggak akan kecewa.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya firman Tuhan hari ini mengambil cerita bagaimana Petrus berjalan di atas air ketika dia fokus kepada Yesus. Ketika fokusnya mulai bergeser, mulai berubah, dirasanya angin, dilihatnya angin, tenggelamlah kakinya. Ada banyak orang Kristen, ada banyak pelayan Tuhan, ada banyak para pendeta, duta-duta Kristus, anak-anak Tuhan. Akhirnya hidupnya kecewa, akhirnya hidupnya marah-marah, akhirnya hidupnya frustasi, akhirnya hidupnya stres, akhirnya hidupnya minum obat penenang, akhirnya hidupnya depresi, akhirnya pengen bunuh diri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fokusnya bukan ke Yesus lagi. Fokusnya hanya melihat kesalahan suaminya. Fokusnya hanya melihat kesalahan istrinya. Ya habis istri saya sih nggak bisa dibilangin. Habis suami saya sih sukanya selingkuh. Habis suami saya sih pengangguran. Saya udah nggak tahan, saya mau cerai aja Pak Pendeta. Akhirnya beneran cerai, saudara. Ya habis gimana ya, pendeta saya udah nggak asik lagi. Gereja saya udah nggak asik lagi. Akhirnya mundur dari pelayanan. Saudara, kalau kita fokus sama Yesus, pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Fokus harus Yesus. Amin. Saudara, saya mau cerita. Dalam proses persiapan pembukaan gereja Jesus Christ Church dalam ibadah tatap muka. Saudara, kita sudah mengumpulkan dana uang beberapa ratus juta untuk pengadaan. Mungkin hampir sekitar 300 sampai 400 juta lebih, 500 juta lah katakan. Untuk pengadaan bangku, sound system, karpet, panggung, mimbar, belum peritilan-peritilan lainnya. Semuanya mungkin habis 500 juta. Saudara bayangkan, di gereja penggembalaan yang saya gembalakan, tidak mewajibkan untuk persembahan. Tidak mewajibkan jemaat untuk harus kembalikan perpuluhan ke JCC, Enggak, saudara. Sebagai manusia biasa, terkadang saya takut, saudara. Terkadang bukan ketakutan gitu. Enggak. Sebagai manusia biasa, terkadang saya bilang, ini bagaimana membiayai full-timer yang sudah ada 3 orang full-timer, saudara. Dan mereka harus digaji, harus diberkati. Dan bagaimana ini membiayai pelayanan semuanya, Tuhan. Tapi Roh Kudus menuntun saya, Verona, anakku, fokuslah pada Yesus. Fokuslah kepada perkataan Yesus. Fokuslah kepada janji Yesus. Jangan fokus dengan tagihan ini dan itu. Saudara, sampai saya berpikir, saya mau jual barang berharga saya. Saya punya barang berharga yang mungkin kalau dijual bisa menutup beberapa tagihan seperti mungkin sound system, mungkin kamera, mungkin multimedia atau apapun. Ya kalau dijual, dikumpul-kumpul bisa sampai 30 jutaan lah gitu kira-kira ya. Nah, uangnya rencananya saya ingin serahkan ke pelayanan. Tapi Tuhan ngomong sama saya. Roh Kudus ngomong sama saya. Jangan fokus dengan apa yang ada padamu. Fokus dengan janjiku. Fokus dengan perkataanku. Fokus dengan pribadiku. Saya sudah berdoa 2 hari yang lalu malam-malam. Saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau serahkan ini uang, saya mau serahkan barang berharga ini, saya mau jual, mungkin bisa laku 30 juta, saya mau sumbangkan ke gereja buat pembangunan, saya mau berkati gereja, karena masih ada yang kurang dalam persiapan ibadah. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah tatap muka itu, mereka semua nyaman, AC-nya nyaman, TV-nya nyaman, kameranya nyaman, semuanya nyaman. Tapi Tuhan bilang sama saya, hapus air matamu. Jangan tolong saya. Fokuslah kepada janji saya. Fokuslah kepada firman saya. Fokuslah kepada pribadi saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Istri saya kemarin malam. Kemarin pagi, siang. Hari Sabtu siang. Dia telepon saya, dia berkata, Papi, puji Tuhan. Kita sudah bisa bayar tagihan sound. Kita sudah bisa bayar tagihan-tagihan yang lainnya. Bahkan gereja masih bisa untuk menabung. Saudara bisa bayangkan, gereja yang saya gembalakan adalah gereja yang tidak memaksakan persembahan, yang tidak memaksakan perpuluhan. Tetapi karena kami fokus dengan Yesus, kami fokus dengan janji Yesus, kami fokus dengan perkataan Yesus. Semua yang kita perlukan, TV, kita butuh beberapa TV. Dan beberapa hari ke depan, kita akan pasang semuanya
untuk Bapak Ibu Saudara nanti hadir tanggal 15, 16, 17 April. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita bukanlah Tuhan orang yang mati. Ketika anak-anaknya berseru memanggil namanya, Yesus tolong saya, nggak mungkin dia tidak tolong kita. Waktu kita memanggil namanya, Tuhan tolong saya, nggak mungkin dia diam-diam di sorga. Ketika kita berseru memanggil nama Tuhan, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, maka kita akan ditolong olehnya. Pertanyaan besarnya, mengapa kita harus fokus kepada Yesus? Ini kan pertanyaannya, kenapa kita nggak boleh fokus dengan cici kita yang kaya raya? Kenapa kita nggak boleh fokus dengan donatur-donatur kita yang kaya raya? Jenderal-jenderal kita, pengacara kita, dan lain sebagainya. Ini alasannya yang Tuhan ingin bagikan bagi saudara dan saya melalui pelayanan di pagi hari ini. Mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Yang pertama, karena Yesus tidak mengecewakan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya belum semua. Yesus saya tidak mengecewakan. Ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus tidak mengecewakan. Sakit kita pasti disembuhkan, rumah tangga kita pasti dipulihkan, hutang piutang kita pasti dilunaskan. Indah pada waktunya Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan hidupmu dan hidupku. Tugas kita hanya berdoa. Tugas kita melakukan keseharian hidup kita. Dan tugas kita menanti waktunya yang indah untuk memberikan mujizatnya, pertolongannya bagi hidupmu dan bagi hidupku. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena Yesus adalah sumber dari pengharapan dan jawaban dalam hidup kita. Sumber pengharapan kita, our source kita, terletak hanya di dalam Yesus. Kalau hari-hari ini saudara sedang berharap, Tuhan, saya ingin punya anak. Tuhan, saya ingin punya rumah baru. Tuhan, saya ingin bangun gereja. Saya ingin persekutuan ini berkembang. Berharaplah kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber dari pengharapan dan jawaban dari segala doa-doa kita. Yang ketiga, mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena ajaran dan perintah Yesus adalah benar. Yesus mengajarkan kita jangan bercerai. Yesus mengajarkan kita kasihilah orang-orang yang membencimu, orang-orang yang merendahkanmu, orang-orang yang menganiayamu. Doakanlah mereka, mintalah berkat bagi mereka. Dan Yesus juga mengajarkan kepada saudara dan saya untuk hidup menjadi garam dan terang dunia. Mengapa kita harus fokus kepada Yesus? Yang ketiga, karena ajaran dan perintah Yesus adalah ajaran dan perintah yang benar. Yang keempat, mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena Yesus memberikan hidup kita kepastian. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya tolong ya. Mudah-mudahan saya kasih mujizat ya. Mudah-mudahan saya bayar hutangmu. Enggak ada. Di dalam Yesus selalu ada kata pasti. Pasti saya tolong, pasti saya sembuhkan, pasti saya berkati, pasti saya promosikan, pasti saya angkat. Tetapi semua bukan waktunya kita. But in His time. Beautiful in His time. Indah pada waktunya Yesus. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Yang kelima, karena Yesus dapat membuat yang mustahil menjadi mungkin. Lukas pasal pertama ayat 37 dengan jelas berkata, sebab bagi Elohim tidak ada perkara yang mustahil. Hal-hal yang mustahil dapat dibuatnya menjadi mungkin. Ya, tapi mustahil Pak, utang saya bisa lunas. Saya udah cerita, utang saya dilunasi oleh Tuhan. Tapi saya cuman persekutuan-persekutuan kecil, nggak punya uang. Lihat, saya bangun gereja Jesus Christ Church dengan jemaat seperti ini, ramai sekali saudara. Saya nggak punya uang, saya cuman punya hati. Karena baginya tidak ada perkara yang mustahil. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada ribuan orang yang selalu mengikuti ibadah siaran langsung saya. Tahukah saudara, saya siaran langsung hanya menggunakan handphone Oppo F7. Saya tidak pakai kamera mewah yang puluhan ratusan juta. Saya hanya pakai handphone Oppo F7. Dan lampu seadanya. Dan mic seadanya. Tahu saudara apa yang terjadi? Tuhan membuat outreach siaran langsung saya menyentuh angka 40 juta manusia di seluruh dunia. Bayangkan saudara, pakai handphone Oppo F7, mic 30.000, lampu seadanya. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. 40 juta manusia diberkati lewat siaran langsung.
Minggu Anugerah, doa pemulihan, ibadah kabar baik, dan doa pemulihan wanita. Nama Tuhan dipermuliakan. Itulah kesaksiannya. Dan yang keenam, yang terakhir, mengapa kita harus fokus kepada pribadi Yesus? Karena Yesus dapat membuat hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Ketika Simon Petrus fokus kepada angin, Petrus menjadi lemah. Tetapi ketika Simon Petrus fokusnya kepada Yesus, satu kali Petrus diperhadapkan dengan mahkamah agama, Sanhedrin, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Pilih, berhenti memberitakan nama Yesus, atau engkau kita penggal, kita bunuh, kita penjarakan, dan lain sebagainya. Petrus berkata, saya lebih baik nurut kepada Elohim daripada perintah manusia. Saudara, orang yang fokus kepada Yesus, dia akan melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di pagi ini. Haleluya.